Risiko rokok elektrik terhadap serangan jantung, kita ketahui bersama bahwa memang sampai saat ini di Indonesia dan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sampai boleh dikatakan anak yang di bawah umur pun sudah mengenal yang namanya rokok elektrik dan banyak banget yang sudah menggunakan rokok elektrik ini. Dan boleh disampaikan dulu di Dokter Inggita terkait dengan akibat apabila kita menggunakan rokok elektrik atau boleh dikatakan mengkonsumsi begitu ya, karena boleh dikatakan juga ini digunakan setiap saat gitu. Monggo silakan Dokter Inggita. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi pada kesempatan siang hari ini nanti mungkin saya hanya akan berfokus seperti sesuai topik kita ya, lebih ke hubungan antara rokok elektrik dan serangan jantung. Jadi yang perlu diketahui dulu bahwa rokok elektrik ini kan memang secara bentuk dia memiliki bentuk yang berbeda dengan rokok tembakau pada umumnya. Karena kalau pada rokok tembakau mungkin yang dirasakan adalah paparan asap. Tapi pada rokok elektrik ini berubah menjadi uap air. Jadi yang terlihat seperti asap itu sebenarnya adalah uap air, cuma jumlahnya sangat banyak gitu, sehingga kita bisa melihat kayak kepulan asapnya gitu. Nah, rokok elektrik ini awalnya ketika dia pertama kali muncul memang diklaim sebagai lebih baik dibanding rokok tembakau gitu. Dan juga bisa menjadi sarana seseorang yang ingin berhenti untuk merokok tembakau. Namun setelah 10 tahun sejak rokok elektrik ini mulai pertama diperkenalkan sampai sekarang 10 tahun, berbagai studi menunjukkan bahwa efek dari rokok elektrik ini ternyata tidak lebih ringan dibandingkan rokok tembakau konvensional. Yang dimaksudkan dengan efek yang tidak lebih ringan ini adalah efek iritasi maupun peradangan pada saluran nafas, termasuk juga resiko kardiovaskuler. Jadi resiko untuk mengalami penyakit jantung. Kenapa bisa sama? Karena kalau pada rokok elektrik itu kan kita mengenal adanya liquid ya Pak Agus ya, atau cairan yang di dalam cairan itu nanti ada berbagai macam kandungan kimia termasuk nikotin dan zat-zat berbahaya lainnya. Nah, liquid ini kemudian akan oleh mesin atau alat yang terdapat di dalam si vape atau rokok elektrik ini akan diubah menjadi uap, kemudian nanti dihisap masuk. Nah, sehingga zat-zat kimia itu akan tetap terserap masuk ke dalam tubuh, termasuk zat-zat yang mempunyai resiko terhadap kondisi kardiovaskuler. Resikonya apa sih? Resikonya tentu saja terhadap pembuluh darah, dia bisa menyebabkan pengerasan pada pembuluh darah atau gangguan dari elastisitas. Nah, kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan serangan jantung, Pak Agus. Kondisi yang sudah disampaikan memang bisa dikatakan kalau mendengarkan yang sudah terbiasa merokok elektrik pastinya juga akan langsung berhenti begitu ya Dokter Inggita, karena memang bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung. Tapi saya pengen tahu nih, yang menyebabkan serangan jantungnya apakah memang ada kandungan tertentu di rokok elektrik tersebut? Oke, jadi kalau untuk kandungan pada rokok elektrik ini kan selama 10 tahun terakhir sudah dilakukan studi. Jadi kalau yang spesifik menyebabkan adanya kerusakan itu adalah zat-zat yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, zat-zat yang menyebabkan peradangan yang terdapat pada rokok elektrik itu seperti yang pertama adalah propilen glikol. Kemudian yang kedua adalah perisadiasetil serta diasetil dan kandungan formaldehid. Nah, bahan-bahan yang prooksidan ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Jadi jadi tidak hanya pembuluh darah yang ada di jantung, tapi pembuluh darah di seluruh tubuh lainnya pun dia jadi mengalami kerusakan karena zat-zat yang prooksidan tadi, Pak. Seperti kalau saya ulang, propilen glikol, perisadiasetil, diasetil, formaldehid, kira-kira itu yang bisa menyebabkan peradangan pada tubuh. Nah, kandungan zat lainnya ini yang bisa meningkatkan resiko kanker pada tubuh gitu. Jadi kalau kita mau bicara lebih luas dari serangan jantung, rokok elektrik ini sama seperti rokok tembakau, dia memiliki resiko untuk karsinogenik atau menyebabkan kanker seperti zat-zat acrolein, benzen, serta senyawa begitu Pak Agus. Baik, Dokter Inggita, frekuensi untuk bisa terserang jantung
ini mungkin boleh disampaikan kepada pendengar. Apakah sekali merokok dengan menggunakan rokok elektrik ini bisa langsung terkena serangan jantung atau mungkin beberapa kali atau bagaimana nih frekuensinya, Dokter Inggita? Jadi untuk hubungan antara paparan dan kejadian antara serangan jantung itu memang kita tidak bisa menentukan frekuensi pastinya. Misalnya kayak merokok selama 10 kali atau 100 kali kemudian nanti beresiko untuk mengalami serangan jantung. Sehingga pada orang-orang yang menggunakan rokok elektrik ini yang terjadi adalah peningkatan resiko. Jadi resiko untuk mengalami serangan jantung akan meningkat kalau seseorang menggunakan rokok elektrik dibandingkan yang tidak merokok. Cuman resikonya ini kapan munculnya itu kembali ke kondisi dari masing-masing orang. Karena setiap orang kan punya background klinis yang berbeda-beda. Misalkan seseorang yang masih muda dan sehat gitu terus dia menggunakan rokok elektrik, kita bisa berasumsi bahwa mungkin resikonya lebih ringan dibanding yang sudah lebih tua, kemudian dia punya hipertensi, sakit gula, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah peningkatan resiko, tapi kapan resiko itu terjadi itu tidak bisa diprediksi gitu. Jadi memang tidak ada frekuensi yang menentukan ketika ada serangan jantung begitu ya. Betul. Untuk kasus rokok elektrik sendiri yang Dokter Inggita tahu, apakah sampai saat ini sudah ada yang terkena serangan jantung dan boleh dikatakan sampai, mohon maaf, MD meninggal dunia begitu di RSUD Sleman sendiri? Oke, kalau untuk kasus pasien yang menggunakan rokok listrik dan mengalami serangan jantung saat ini sudah kami dapatkan di RSUD Sleman dan memang sayangnya pasien-pasien tersebut adalah cenderung pasien yang usia muda Pak Agus. Mungkin juga karena pengguna rokok elektrik lebih banyak yang anak-anak muda ya. Jadi kalau misalkan dulu saya dapat pasien serangan jantung usia di atas 50, sekarang 30. Ya, Dokter Inggita, suaranya tidak bisa kami dengar ini. Kemudian sekarang terdengar nggih Pak Agus? Silakan, dilanjut. Kemudian kalau misalkan kita mencoba mencari kok pada usia muda kok sudah mengalami serangan jantung, kan biasanya kami harus mencari nih penyebabnya apa. Nah, pada usia muda yang biasanya tidak ada hipertensi, tidak ada sakit gula, dia tidak sakit ginjal, kolesterol juga tidak terlalu tinggi, maka kita tanyakan faktor resiko merokok. Dan beberapa pasien saya memang mengakui sudah merokok sejak muda, misalkan sejak SMP atau. Ya, terputus kembali nih suara Dokter Inggita. Masih kita tunggu nih untuk informasi dari Dokter Inggita. Untuk jenis rokok maaf. Ya, Dokter Inggita bisa dilanjut lagi. Baik, nantinya kami tunggu untuk Anda pendengar yang mungkin akan berdiskusi secara langsung bersama Dokter Inggita. Kita masih menunggu begitu ya, di 580333 atau juga di 081127111911. Kami nantikan untuk Anda hingga jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih membahas tema kita yang cukup menarik di kesempatan siang kali ini. Kami akan hadirkan untuk Anda tema yang pastinya akan tersaji mengenai risiko rokok elektrik terhadap serangan jantung bersama Dr. Inggita Hanung Sulistia SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Sleman, akan menemani kita bersama hingga jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menunggu begitu ya, dan bagi Anda yang mungkin akan bergabung boleh ya, nanti akan kami tampung pertanyaan dari Anda dan akan kami sampaikan kepada Dr. Inggita Hanung Sulistia SPJP yang pasti akan menemani kita bersama hingga jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami atau bergabung bersama kami,
obrolan siang di kesempatan siang kali ini berkait dengan tema kita risiko rokok elektrik terhadap serangan jantung dan pastinya akan hadir di ruang dengar Anda. Baik, pendengar, sembari menunggu kami akan sajikan untuk Anda beberapa informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda. Terlebih dahulu tetap bersama kami. Sorry nih telat. Bukan telat, telat banget. Ya, sorry bro. Dari mana sih? Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan? Ya, keren. Jelas dong, mahal bro. Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu. Siapa tuh bro? Nggak tahu. Baik, kami sudah bersama Dr. Inggita Hanung Sulistya SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Sleman. Kita masih berbincang mengenai risiko rokok elektrik terhadap serangan jantung. Dr. Inggita masih bersama kami ya? Masih Pak Agus. Iya, baik. Saya pengen tahu untuk risiko rokok elektrik terhadap serangan jantung ini apakah atau mungkin boleh dikatakan mayoritas ini penggunanya adalah laki-laki atau perempuan juga ada ini, Dr. Inggita? Untuk perempuan juga ada, cuman memang kalau secara yang lebih banyak ditemukan di lapangan sampai saat ini masih laki-laki Pak Agus. Untuk data karena- dari RSUD Sleman sendiri sampai saat ini ada berapa orang yang sudah terkena serangan jantung nih, Dokter Inggita? Maksudnya yang pengguna rokok elektrik? Ya, betul. Pengguna elektrik, rokok elektrik. Kalau sampai saat ini sih belum ada lebih dari 10 orang. Dan Cuman penanganannya bagaimana ini, Dokter Inggita? gimana Pak Agus? Penanganannya sampai saat ini bagaimana? Untuk penanganan pada pasien dengan serangan jantung, tentu saja sama seperti pasien serangan jantung yang lain ya. Maksudnya dengan faktor resiko yang lain, pasien-pasien itu tentu saja akan dirawat di unit intensif, yaitu di ICU, kemudian diberikan obat-obat untuk mengatasi serangan jantungnya, yaitu obat pengencer darah. Jadi kalau pada serangan jantung ini kan terjadi penyumbatan Pak Agus pada pembuluh darah yang ada di jantung. Sumbatannya ini kayak sungai tapi dia mampet-pet gitu. Nah, saat itulah terasa adanya nyeri dada. Nah, untuk menghilangkan sumbatan itu kita memberikan obat-obat pengencer darah dengan tujuan untuk meluruhkan sumbatan tadi. Selama pemberian obat, pasien akan dipantau di ICU, kemudian diberikan obat-obatan lain juga untuk melindungi jantung serta memproteksi bagian tubuh yang lain. Kemudian setelah kondisi pasien lebih stabil, pasien nanti akan dipindah ke bangsal untuk selanjutnya pemulihan Pak Agus. Oke, dengan adanya kejadian tersebut, apakah yang sudah menggunakan rokok elektrik dan juga sudah menjadi pasien ini benar-benar kapok untuk tidak kembali ke rokok elektrik atau memang masih menggunakan menurut pantauan dari Dokter Inggita sendiri? Sejauh ini sekitar, kalau saya kasar ya Pak Agus, sejauh ini sekitar 80% pasien akan berhenti merokok setelah mengalami serangan jantung. Oke. Jadi gitu kayak benar-benar sudah Kapok ya? pernyataan keras gitu ya, kapok. Kemudian juga support dari keluarga mungkin ya, kayak dari dulu udah diminta cuma belum mau. Nah sekarang akhirnya bisa berhenti gitu Pak Agus. Oke, kasus yang terberat terkait dengan pengguna rokok elektrik ini yang ditangani oleh Dokter Inggita sampai kayak apa sih? Kondisi terberatnya adalah pasien muda usia di bawah 30 tahun, laki-laki. Kemudian dia memang secara pola hidup tidak cukup menjaga tubuhnya. Jadi tidak hanya dari rokok elektrik saja, tapi secara minuman juga dia minum minuman keras, kemudian minuman-minuman bersuplemen gitu tanpa takaran. Nah saat itu dia mengalami serangan jantung, kemudian juga mengalami kondisi gagal ginjal Pak Agus gitu. Jadi komplikasi memang pada pasien ini dan sayangnya masih muda gitu loh, sehingga waktu itu perberatan kondisi terjadi karena kondisi ginjalnya. Jadi tidak murni hanya karena kondisi jantung, tapi juga ada karena perberatan kondisi ginjal. Pasien ini sayangnya tidak bisa diselamatkan waktu itu gitu, sehingga akhirnya meninggal dunia. Nah kondisi ini tentunya menjadi pukulan yang cukup besar bagi keluarga, bagi orang tua pasien gitu, sehingga saat itu kayak benar-benar untuk pasien ini kebetulan punya saudara yang lain kan ya, saudara kandung yang lain gitu. Jadi memang kita berpesan untuk tidak meneruskan lagi kalau mungkin memiliki kebiasaan yang sama dengan sang kakak gitu, karena sama-sama laki-laki kan biasanya kita bisa mencontoh ya dari yang lebih besar gitu. Kemudian juga
Mungkin secara orang tua juga bisa lebih mengawasi mungkin pergaulan anak-anaknya gitu, karena memang saat itu sangat disayangkan kondisi anaknya akhirnya tidak bisa tertolong karena komplikasi di ginjal, Pak Agus. Ya, Dokter Inggita. Masih bersama kami Dokter Inggita. Masih Pak Agus? Baik, nampak